Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita secara panjang lebar tentang Fir'aun, tentang kesombongan dan kelalaiannya, tentang sepak terjang dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita tentang turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan bala tentaranya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Kesombongan Fir'aun membuat malaikat Jibril sangat benci kepadanya. Manakala Allah menenggelamkannya lalu membinasakannya, maka malaikat Jibril datang untuk menyaksikannya. Malaikat Jibril telah memberitahu Rasulullah bahwa pada saat Fir'aun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel." Lalu malaikat Jibril menyumbal mulutnya dengan lumpur laut sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. Malaikat Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan taubatnya diterima. Malaikat Jibril berucap kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat diriku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan ke mulutnya, karena aku takut rahmat mendapatinya." Apa yang dilakukan malaikat Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Fir'aun. Itu sebabnya tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, barulah dia berkata, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Kisah tentang kebencian malaikat Jibril kepada Fir'aun diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab tafsir. Mungkin ada yang berkata, apa ruginya malaikat Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjawab bahwa seorang hamba sampai pada keadaan membenci orang-orang zalim, di mana dia berdoa kepada Allah agar taubat mereka tidak diterima dan tidak dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ini terjadi pada Nabi Musa. Beliau berdoa atas Fir'aun dan bala tentaranya agar Allah mengunci mati hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan ke pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih." Al-Quran Surat Yunus ayat 88. Bukankah sudah maklum bahwa Allah tidak menerima taubat pada saat turun azab dan pada saat nafas di kerongkongan? Bagaimana malaikat Jibril mengira bahwa Allah mungkin mengampuni Fir'aun sementara dia dalam kondisi seperti ini? Syekh Umar mengatakan Jibril melakukan apa yang dia kira tanpa menoleh kepada ilmu Allah. Di sisi lain, menurut Syekh Umar, setidaknya ada beberapa pelajaran dan faedah dari hadis ini. Yang pertama, besarnya rahmat Allah. Malaikat Jibril takut dan dia adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah. Dia takut rahmat Allah didapatkan oleh Fir'aun manakala dia mengucapkan kalimat tauhid sewaktu dia tenggelam. Lalu yang kedua, keutamaan kalimat tauhid. Malaikat Jibril takut Allah merahmati Fir'aun karenanya. Lalu bagaimana jika seorang hamba mengucapkannya sewaktu dia sehat walafiat dengan meyakininya? Tidak diragukan lagi, itu pasti berpahala besar.
Lalu yang ketiga, besarnya kebencian para malaikat kepada orang-orang kafir, sampai-sampai Jibril menyumbal mulut Firaun dengan tanah manakala azab menimpanya, tanpa didasari oleh keimanan, amanah kekuasaan, dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. Sahabat yang beriman, kisah ini menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut atau hari kiamat, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.